Halo, kembali lagi bersama saya Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini tentunya saya akan menunjukkan hasil analisis saya mengenai salah satu saham yang menurut saya cukup menarik teman-teman investor, yaitu saham Gudang Garam Tbk. Kenapa saya mengatakan saham ini menarik? Tentu saja boleh simak paparan saya berikut ini. Langsung saja ke bagian fundamentalnya atau laporan keuangannya. Di sini saya sudah merangkum laporan keuangan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Q1. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan keuangannya kuartal pertama. Langsung saja di kuartal pertama 2023 dia sudah mencapai profit sebesar 1,9 triliun. Di tahun 2022 dia mencapai profit total 2,7 triliun. Di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya emiten ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tapi ada penurunan yang cukup besar dari tahun 2022 sampai dengan tahun ini, teman-teman. Secara grafik bisa kita lihat di sini untuk laba bersihnya memang kenaikan tertinggi itu berada di tahun 2019. Nah, dari tahun 2019 laba dari emiten ini terus tergerus, mungkin diakibatkan oleh kenaikan harga cukai yang dimana ini membebani harga pokok penjualan dan juga pendapatan dari si emiten ini. Tapi menariknya nanti adalah di laba bersih tahun 2023 untuk Q1 saja dia sudah mencapai 3/4 dari laba tahun 2022 seperti yang kita lihat di grafik ini. Padahal untuk hitungannya dia masih memiliki 3 kuartal sisa lagi. Nah, di sini apakah sudah bisa dikatakan pendapatannya sudah pulih atau labanya sudah mulai pulih kembali? Mari kita cek, teman-teman. Nah, meskipun di sini terjadi penurunan 29%, tetapi hal ini diakibatkan karena masih di kuartal pertama 2023. Untuk ekuitasnya di sini kita bisa melihat data dari laporan keuangannya. Ekuitasnya cukup bagus, teman-teman. Dari tahun 2018 yang hanya mencapai 45 triliun, nilai ini meningkat kembali dan meningkat mencapai 59 triliun di tahun 2023. Sampai dengan Q1, dia mengalami peningkatan 3,39%. Kemudian untuk EPS-nya, nah ini hal yang menarik saya katakan tadi. Untuk EPS disetahunkan dia sudah mencapai angka 4.082. Sementara apabila kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 dia mencapai hanya 1.445 setahun penuh. Di 2021 dia hanya mencapai 2.900 dan di 2020 dia mencapai 3.900. Nah, tadi saya katakan dari grafik itu pendapatan tertingginya yaitu di tahun 2019. Maksud saya laba bersih tertingginya di tahun 2019. Nah, apabila di tahun 2023 Q1 saja dia sudah diproyeksikan mencapai angka 4 ribuan, berarti bisa jadi nanti analisis saya keuntungan dari emiten ini bisa menyamai atau bahkan mencapai lebih dari tahun 2019. Nah, hal apa saja yang membuat ini meningkat? Karena mungkin kenaikan cukai tidak terlalu signifikan di tahun 2023, teman-teman. Nanti kita akan memperjelaskan dari media-media yang sudah terbit dari internet. Kemudian kita lanjutkan. Untuk saham beredarnya tetap sama ya, teman-teman. Emiten ini hampir tidak pernah melakukan right issue. Dan untuk utangnya juga selalu mengalami penurunan atau bisa dikatakan stagnan. Dan untuk penambahan kasnya juga fluktuatif ya, teman-teman. Dan posisi kas pada akhir tahunnya cukup bagus. Posisi kasnya bisa mencapai triliunan, teman-teman. 1 triliun, 3 triliun, 4 triliun, dan kuartal pertama saja dia mencapai 4 triliun.
Dan untuk posisi utangnya apabila dibandingkan aset bersihnya itu cukup bagus, hanya berada di angka 0,44. Baik, kita lanjutkan. Untuk ROE-nya sendiri, nilai ini sebanding dengan nilai EPS-nya. Nah, di sini ROE-nya sudah mencapai angka yang cukup bagus, dia mencapai angka 13%, sudah menyerupai angka di tahun 2020. Apabila nilai ROE ini disetahunkan, teman-teman. Nah, atas dasar data laporan keuangan tadi, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk nilai PBV si emiten ini pada harga saham sekarang, pada saat video ini dibuat, yaitu berada di angka 27.775. Dia PBV-nya berada di angka 0,9, dan untuk PER-nya berada di angka 6,8. Nah, berdasarkan ini, seharusnya harga yang diharapkan dari si emiten ini harusnya berada di angka 35 ribuan, teman-teman. Karena untuk nilai PER-nya itu harusnya berada di angka 10, yaitu sama dengan 40.000 di harga saham, dan untuk PBV-nya berada di angka 31.000. Untuk analisis lanjutan, langsung saja saya merata-ratakan PBV dan PER wajar seperti biasa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Didapat PBV wajar 1,9 dan PER wajar 14,9. Sehingga nilai MOS-nya cukup bagus dan harga wajarnya seharusnya berada di angka 60 ribuan, teman-teman. Ini merupakan hal yang membuat saham ini bisa dikatakan cukup menarik menurut analisis saya pribadi. Nah, hal lain di sini kita bisa melihat, tadi saya simpulkan bahwasanya laba bersih di tahun 2023 ini dari segi EPS-nya kita bisa melihat sudah berada di angka 4.082, menyamai angka di tahun 2020 atau bahkan di tahun 2018. Sementara apabila kita lihat harga sahamnya di sini, harga saham di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau bahkan di tahun 2020 pergerakannya dari antara 70.000 bahkan hingga 50.000 dan 44.000. Nah, untuk ROI-nya sendiri dia sudah mencapai di angka tahun 2020, yang artinya apa? Untuk mencapai harga 45 ribuan sampai dengan 75 ribuan itu bukanlah hal yang mustahil, karena dari sisi labanya dia sudah mengalami peningkatan, teman-teman. Nah, berarti harga sekarang di 27.775 ini, menurut saya ini masih sangat jauh, teman-teman, dari harga wajarnya yang pernah mencapai angka di atas 50.000, teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk menganalisis saham ini, karena ada potensi untuk menuju ke harga tersebut. Kemudian dari sisi teknikal, harga saham ini seperti yang kita tahu dulu sempat mencapai angka 100.000, teman-teman. Nah, dari tahun 2019, harga saham ini terus mengalami penurunan, turun terus sampai dengan menyentuh harga 20.000. Di mana 20.000 ini merupakan pernah menjadi titik resisten di tahun 2005 atau tahun 2008. Sini memang di tahun 2005 dia mendapatkan titik resistennya, dan itu dikatakan menjadi titik support di tahun 2023 ini. Nah, artinya apa? Untuk penurunan saham ini sudah sangat jauh ya, teman-teman. Dari tahun 2019 nilai saham ini mengalami yang downtrend, dan downtrend terus sampai dengan tahun 2022 akhir tahun. Di tahun 2023 awal tahun dia sudah mendapatkan candle bullish ya, teman-teman, dan dia sudah melanjutkan kenaikan atau uptrendnya dari awal sampai dengan periode berjalan. Nah, di sini volumenya juga sudah cukup baik, dan tentunya diharapkan akan terjadi pembalikan arah menuju bullish ya, teman-teman. Sehingga tadi harga yang
Saya analisis berada di angka 35.000 ataupun bahkan 60.000. Menurut saya itu sangat kemungkinan besar bisa dicapai. Terutama di sini bisa kita lihat adanya gap yang harus ditutup. Kalau secara fundamental atau analisis, secara teknikalnya dia gap ini harus ditutup untuk candle-nya teman-teman. Jadi untuk menuju harga 60.000 itu seharusnya bisa diraih atau bisa dicapai ini karena untuk gap-nya sendiri berada di angka atau di atas 60.000. Semuanya tadi tergantung dengan kinerja dari si emiten ini, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi medianya, teman, atau sentimen yang terjadi untuk emiten ini, di sini Kementerian Keuangan menaikkan harga rokok 12% di tahun 2023 dan 2024. Artinya apa? Ternyata dari awal tahun 2023 cukai tetap dinaikkan. Nah, di sini Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwasanya kenaikan tarif cukai itu rata-rata sebesar 10%. Dan ternyata memang pemerintah secara konsisten itu terus menaikkan tarif cukai sampai dengan tahun 2024. Jadi di tahun 2023 ini tentunya kenaikan cukai itu mengalami peningkatan 10% dan tentunya berpengaruh terhadap harga jual dari rokok yang diproduksi dari emiten ini. Nah, artinya apa? Walaupun cukai meningkat di tahun 2023, tetapi di sini dari sisi labanya ternyata tidak terlalu signifikan berkurang, teman-teman. Bahkan di tahun 2023 ini dia sudah melampaui laba dari tahun-tahun sebelumnya kuartal dibandingkan dengan kuartal, teman-teman. Nah, artinya apa? Kenaikan dari sisi cukai tadi itu tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap penjualan maupun performa dari si emiten ini. Nah, ini hal yang menurut saya juga cukup menarik. Artinya, emiten ini bisa memberikan efisiensi dari sisi beban atau beban pokok penjualannya dan juga beban-beban lain yang berhubungan langsung dengan produksinya. Nah, ini merupakan hal yang sangat-sangat menarik di mana emiten ini mampu mencatatkan kenaikan laba dari tahun-tahun sebelumnya. Dan diharapkan nanti memang untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempatnya bisa melampaui laba dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal itu yang membuat saya berasumsi bahwasanya untuk harga sahamnya tadi ini akan balik menjadi uptrend dan kemungkinan gap dari harga saham ini secara teknikal itu akan menuju ke gap yang tadi saya jelaskan dan mungkin akan menutup di harga 40.000 sampai dengan 60.000. Dan tentunya kesempatan ini jangan sampai dilepaskan teman-teman investor. Mungkin bisa sudah masuk untuk mulai mencicil di harga sekarang. Apabila terjadi penurunan, tentunya harga saham ini akan menjadi lebih murah. Dan mungkin saya prediksi penurunan itu berada paling di rentang 25 ribuan. Atau apabila dia mencapai angka 20 ribuan, tentunya dia akan mendapatkan nilai yang sangat murah, teman-teman. Sebagai contoh, apabila saya catatkan di sini untuk harganya mengalami penurunan sampai dengan 25.000, nilai BBV yang tercatat itu sebesar 0,8 dan PER-nya 6,1. Dan potensi untuk menuju ke harga yang diharapkan tadi itu bahkan jauh lebih tinggi, berada di angka 43%. Nah, mungkin sekian teman-teman pembahasan saya mengenai emiten rokok yang merupakan perusahaan terbesar, salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia. Dan tentunya potensi dari emiten ini cukup dinanti-nantikan investor apakah mampu menunjukkan performa yang sangat menarik seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana harganya bisa mencapai angka 100.000 untuk harga per lembar sahamnya. Dan tentunya pencapaian kinerja itu diharapkan bisa kembali lagi dari si emiten ini. Dan menurut analisis saya tadi, kemungkinan ini akan menuju ke sana lagi, teman-teman investor. Oke, sekian pembahasan saya. Apabila teman-teman ada yang ingin dikomen, boleh dikomen di kolom komentar. Dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini memberikan informasi terbaru mengenai dunia saham. Terima kasih.